peristiwa hijrah ke Habasyah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Apakah kalian tahu apa itu hijrah? Perpindahan tempat. Ya, benar. Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum ke materi, Ibu ingin menampilkan sebuah video. Coba kalian amati. Nah, dari video tadi, siapa yang tahu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya hijrah ke Habasyah? Saya tahu, Bu. Apa, Mbak? Karena kaum Quraisy semakin kencang. Iya, benar. Sebab-sebab sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah yaitu karena Nabi Muhammad SAW setiap hari menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Penderitaan kaum muslimin membuat Nabi merasa sedih. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Beliau pun mulai menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat yang baik untuk mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian menganjurkan kaum muslim baik perempuan maupun laki-laki untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dengan hijrah itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan aman dan damai, sehingga mereka mampu kembali melanjutkan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengetahui bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Pemilihan Habasyah sebagai negeri hijrah adalah karena negeri itu juga mudah dijangkau dengan perahu. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham? Paham. Nah, anak-anak, itu tadi sebab-sebab sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah. Coba sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu sebab-sebab Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya hijrah ke Habasyah? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Mbak Arin. Karena agar dapat lolos dari siksaan kaum kafir Quraisy Mekah. Ya, benar. Tepuk tangan buat Mbak Arin. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Muhammad memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah karena kaum kafir Quraisy semakin merintangi dan menyiksa kaum muslimin. Itu saja penjelasan dari Ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari peristiwa hijrah ke Habasyah. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Peristiwa hijrah Nabi. Hijrah Nabi. Kalau di pertemuan kemarin kita belajar tentang Sebab-sebab peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan menceritakan peristiwa hijrah ke Habasyah dan juga menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Dan juga menunjukkan kemauan untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai bentuk implementasi semangat hijrah para sahabat Rasulullah ke Habasyah. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah semangat semuanya? Belum. Coba dicek semangat dulu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat semuanya. Sudah. Peristiwa hijrah ke Habasyah
kepala rombongannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya anak-anak, pernahkah kalian melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat yang tidak dikenal sebelumnya? Pernah. Kemana? Ke pantai, ke gunung, ke Malang. Ya. Bagaimana perasaanmu itu kalau ke Malang? Kan sebelumnya belum terjadi. Takjub. Karena sebelumnya belum pernah ke sana. Nah, teman-teman, anak-anak, di peristiwa hijrah ke Habasyah terdapat kesabaran para sahabat Nabi waktu hijrah ke Habasyah. Nah, di antara kesabarannya yaitu para sahabat bersabar menghadapi ancaman dan kekejaman kaum kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berjual beli barang menjalin persahabatan dan mengasihi kaum kafir Quraisy suka. Belum lagi ancaman dan siksaan yang selalu menghampiri kaum muslimin apabila kedapatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, begitu sabarnya para sahabat dan juga Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah tadi. Nah, itu tadi sekilas cerita tentang peristiwa hijrah ke Habasyah dan juga kesabaran yang didapat sahabat dan juga Rasulullah. Selanjutnya di sini tadi sudah melihat video semuanya, sudah disimak videonya? Sudah. Kalau sudah melihat menyimak videonya, Ibu mempunyai LKPD tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, di LKPD ini terdapat 4 pernyataan yang dimana nanti disuruh untuk menarik garis pernyataan ini benar atau salah, gitu ya? Ya. Oke, untuk selanjutnya itu akan membagi kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok ini di awal pertemuan kemarin itu kan Ibu sudah membagikan angket untuk tes diagnostik ya. Sudah dikerjakan semuanya kan kemarin sudah. Oke. Nah, di sini Ibu langsung membagi kelompoknya. Nanti Ibu kelompokkan ini dikerjakan bersama kelompoknya ya. Oke. Kelompok yang pertama Mbak Risma, Mbak Minta sama Mbak Emil. Kelompok yang kedua Mbak Leli, Mbak Ayu sama Mbak Dinda, dan kelompok yang ketiga Mas Udin, Mas Wahyudin dan Mas Rio. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2 angkat tangan, kelompok 3 angkat tangan. Oke. Jadi berjalan bisa. Oke. Nah, sudah silakan dicermati, dibaca, nanti ditarik garis pernyataannya benar atau salah. Gitu ya. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Coba Tante. Apakah ada yang sudah selesai duluan? Tadi kelompok 2 yang dilihat. Coba kelompok 2 perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk dipresentasikan. Ayo, nggak apa-apa. Itu udah salah pilih. Coba tadi pernyataan pertama gimana? Pernyataan yang pertama Sudah saya sebutkan yang pertama yaitu kecaman dan siksaan kaum Quraisy yang semakin kejam adalah salah satu sebab Nabi dan sahabat hijrah ke Habasyah. Pernyataannya benar. benar anak-anak? Benar. Oke, terima kasih Mbak Leli. Beri tepuk tangan kepada Mbak Leli. Nah, anak-anak, dan ini kita tadi belajar apa aja? Ayo. Tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Dan juga ada apa? Kesabaran, ketika hijrah ke Habasyah. Nah, hari ini peristiwa hijrah ke Habasyah yaitu terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode yang pertama dan juga periode yang kedua. Untuk hijrah yang tahap pertama tadi dipimpin oleh siapa? Utsman bin Affan. Terus yang di tahap kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Baik, itu tadi pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Nah, itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada proyek. Nah, besok ya kita belajar proyeknya ya. Oke, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillah.
dengan para sahabat ke Habasya, yaitu ada sebab-sebab, peristiwa, kesabaran, dan ada hikmahnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin, dan nantinya kita juga akan membuat proyek. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menganalisis peristiwa hijrah ke Habasya dan kalian dapat membuat proyek yang berupa mind mapping hijrah ke Habasya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kemarin kalian kan sudah belajar tentang peristiwa hijrah Nabi ke Habasya. Sekarang ibu mau tanya, apa sebab-sebab Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah ke Habasya? Siapa yang tahu? Apa, Mas? Karena diberlakukannya adil. Ya, benar. Jadi, sebab Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya hijrah ke Habasya itu karena kaum Quraisy semakin kejam. Terus peristiwanya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Ya, dan dilakukan menjadi dua tahap. Dan ketika hijrah, para sahabat kan mendapatkan ancaman dan rintangan yang sangat keras dari kaum kafir Quraisy, tetapi Nabi Muhammad itu menjalankannya dengan sabar. Sudah paham? Sudah. Ingat ya materi yang kemarin kalian pelajari? Masih. Nah, sekarang kalian akan membuat proyek yang berupa mind mapping. Nah, di sini kalian akan mengerjakan proyek yang akan dikerjakan secara kelompok. Nah, untuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin ya, yang mengerjakan KPD. Ya. Masih ingat ya kelompoknya? Masih. Sekarang Ibu bagikan KPD-nya. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah mendapatkan KPD semua? Sudah. Nanti dijelaskan ya, cara membuat proyeknya. Disimak langkah-langkahnya. Yang pertama, diskusikan dan kumpulkan materi yang akan dimasukkan ke dalam mind mapping secara lengkap bersama teman kelompokmu. Yang kedua, buatlah desain mind mapping dengan sekreatif mungkin. Yang ketiga, masukkan materi pada desain mind mapping yang telah dibuat. Dan yang keempat, jika sudah selesai, presentasikan hasil proyekmu di depan kelas dan simak tanggapan dari guru dan teman lainnya. Ada kesulitan? Sulit sekali Bu nih. Ayo Mbak, desain Mbak. Sudah selesai anak-anak buat desainnya? Sudah. Oke. Nah, jadi pengerjaan mind mappingnya ini dilanjutkan di rumah ya. Ya. Dengan sekreatif mungkin. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita presentasikan bersama-sama. Paham?
Nabi Habasyah. Yang pertama pengertian hijrah. Hijrah adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Terima kasih untuk kelompok laki-laki, beri tepuk tangannya. Untuk selanjutnya dari kelompok nomor 2 yaitu kelompoknya Leli. Ayo maju. Silakan kelompoknya dipresentasikan. Baca, adil, dan bijaksana. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Leli. Tepuk tangannya. Oke, apakah perlu ada yang ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Ya. Tadi kelompoknya Mbak Lali itu masih kurang tentang dua tahap hijrahnya Nabi Habasyah. Itu saya lupa kira-kira apa ya Bu? Ada ceritanya Mbak Lali sama catatan saya. Ya, jadi hijrah ke Habasyah itu ada 2 tahap, yaitu yang satu pemimpinnya itu adalah Utsman bin Affan, yang kedua yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Tadi semua kelompok kan sudah maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Jadi di sini ibu mau memilih kelompok yang paling bagus nilainya, yang paling kreatif, yang paling bagus, dan yang paling kerjasama dan juga kompak. Siapa ya kira-kira? Saya Bu. Kelompoknya Mbak Lali kelompok 2. Silakan kelompoknya Mbak Lali maju ke depan untuk menerima hadiah dari ibu. Bagus sekali ya, Di. Boleh memilih satu-satu terserah. Sebelah saja, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi dari 4 pertemuan ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi dan juga sahabat ke Habasyah. Jadi ayo kita simak bersama-sama dari sebab-sebab hijrah, dari peristiwa hijrah, dan juga kesabaran hijrah. Ayo kita simak bersama-sama apa sebab-sebab hijrah sahabat Nabi ke Habasyah. Kaum Quraisy makin kejam. Ya, terus. Di Mekah tidak aman. Ya, kalau kesabarannya, Mbak Leli. Rintangan yang dialami kaum muslimin dihadapi dengan sabar. Rintangan yang dialami dijadikan semangat untuk mendapatkan agama Islam. Oke, jadi terus untuk yang peristiwa, Asudin. Peristiwa yang pertama hijrah dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang kedua hijrah dilakukan 2 tahap. Yang ketiga tahap pertama berjumlah 10 laki-laki dan 5 perempuan. Tahap kedua 83